Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Amanda Gusti Maharani. Kali ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Nilai logaritma, cara mencarinya bagaimana? Nah, sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, alangkah baiknya kita saksikan video tayangan berikut ini. 그댈 보면 그질이 웃음이 그대처럼 Oke, jadi manfaat kita mempelajari logaritma kalau dalam kehidupan sehari-hari secara langsung tidak dapat kita terapkan, akan tetapi logaritma berguna dalam sains dan teknologi. Contohnya saja, misalkan kalau dalam suatu teknologi, sebelum kita menikmati sekarang itu yang namanya laptop, kemudian ada handphone, itu ada suatu logaritma untuk menyusunnya, kemudian dalam suatu pemrograman. Nah, dalam suatu pemrograman barulah jadi suatu teknologi yang dapat kita nikmati sekarang ini. Oke, mungkin tambah semangat ya kita mempelajari logaritma itu, ternyata kegunaannya itu beragam sekali. Oke, maka kita sekarang akan mempelajari tentang logaritma yang paling dasar, yaitu menghitung logaritma itu bagaimana. Yuk kita lanjutkan saja, mulai dari definisi logaritma. Jadi logaritma itu merupakan inverse dari eksponen. Nah, maksudnya inverse itu apa? Inverse itu kalau bahasa yang paling mudah dipahami itu sama seperti kebalikan. Jadi logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Pastinya kita sebelum mempelajari logaritma itu selalu mempelajari bilangan berpangkat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk umum logaritma. Jadi bentuk umum logaritma itu didapat dari suatu bentuk eksponen. Kalau suatu bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B, maka dapat kita bentuk suatu logaritmanya, yaitu A log B sama dengan C. Nah, A-nya di sini itu merupakan bilangan pokok atau basis, kemudian B-nya itu disebut numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, dan C-nya ini merupakan hasil dari logaritma. Nah, untuk bentuk logaritma di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu nilai A selalu positif. Kalau di dalam matematika, selalu positif itu disimbolkan dengan A lebih dari 0. Kemudian A tidak boleh sama dengan 1 dan B juga harus selalu positif atau B lebih dari 0. Nah, agar kita lebih memahami tentang bagaimana cara mencari logaritma, apa sih yang dicari dari logaritma kok berhubungan dengan eksponen? Coba kita amati bentuk eksponen berikut. Contoh yang pertama, berapakah nilai 2 pangkat 3? Ya, betul, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah,
bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini bisa kita jadikan atau kita ubah menjadi bentuk logaritma. Misalkan masih bingung, kita dapat mengidentifikasi dulu nilai A, B, C-nya. Nah, di sini diperoleh nilai A-nya sama dengan 2, kemudian B sama dengan 8, dan C sama dengan 3. Setelah kita tahu nilai A, B, C-nya, kita dapat membentuk logaritma. A log B sama dengan C. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 2 log 8 sama dengan 3, berarti kalau kita mencari hasil dari logaritma, maka sebetulnya kita mencari nilai apa dari eksponen? Ya, pangkat dari eksponen. Oke ya, paham ya? Jadi secara gampangnya, secara mudahnya, kalau kita mencari nilai logaritma, berarti kita mencari nilai pangkat. Oke, setuju ya? Nah, kalau sudah paham, kita coba lagi ke contoh yang kedua. Yuk, berapakah nilai dari 3 pangkat 4? Oke, kalau kita masih bingung, 3 pangkat 4 itu nilainya berapa? Iya, 81. Kemudian kita cari saja nilai A, B, C-nya. Nah, diperoleh nilai A-nya 3, kemudian B-nya 81, C-nya 4. Dari sini barulah kita ubah 3 log 81 sama dengan 4. Oke ya, dari dua contoh ini cukup ya, cukup untuk mencerahkan kita bahwa untuk mencari nilai logaritma itu sama dengan mencari pangkatnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Kita bahas dulu dari sifat yang pertama, ada P log A ditambah P log B sama dengan P log A kali B. Jadi kalau ada penjumlahan, maka dia akan berubah menjadi perkalian dengan syarat logaritma yang dijumlahkan mempunyai bilangan pokok sama. Oke, kita langsung ke contoh. 2 log 2 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log 2 kali 4. Kalau kita kalikan ketemu 2 log 8. Nah, 8 ini merupakan 2 pangkat berapa? Iya, pangkat 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Sifat yang kedua, P log A dikurangi P log B sama dengan P log A per B. Jadi kalau ada pengurangan, kemudian bilangan pokok sama, maka bisa menjadi suatu pembagian. Contoh, 3 log 27 dikurangi 3 log 3 sama dengan 3 log 27 per 3 sama dengan 3 log 9. Berapakah nilai 3 log 9? Ya, nilainya 2. Oke, kita lanjutkan sifat yang ketiga. A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Jadi, kalau numerus itu mempunyai pangkat, maka pangkat ini bisa pindah ke depan sebagai pengali dari logaritma tersebut. Contoh, 3 log 9 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 log 9. Jadi 2 kali 3 log 9 sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat yang keempat. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Jadi, ketika bilangan pokok mempunyai pangkat, kemudian numerus juga mempunyai pangkat, maka
bisa kita ubah menjadi pangkat numerus atau pangkat yang belakang dibagi dengan pangkat bilangan pokok atau pangkat bilangan yang di depan, baru dikalikan dengan logaritmanya. Contoh, 2 pangkat 5 log 4 pangkat 2 sama dengan 2/5 kali 2 log 4. Sekarang kita tinggal mencari 2 log 4 berapa? Iya, 2 log 4 adalah 2. Jadi 2/5 kali 2 sama dengan 4/5. Oke, dari sini paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang kelima, A log B sama dengan 1/B log A. Jadi antara bilangan pokok dan numerus bisa kita ubah, bisa kita tukar dengan catatan diubahnya ke dalam bentuk seperti sifat yang nomor 5 ini. Contoh, 125 log 5. Kalau sesuai dengan sifat yang kelima bisa kita ubah menjadi 1/5 log 125. Dengan 5 log 125 itu berapa? Iya, betul, 3. Jadi hasilnya 1/3. Kita lanjutkan ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam, bentuk logaritma ini sama seperti sifat yang kelima, akan tetapi yang membedakan hanya dia bisa diubah menjadi P log B per P log A. Nah, P di sini itu apa? P di sini itu adalah bilangan pokok dari soal yang diketahui nanti. Jadi kalau kita mau mengubah P log B per P log A, P-nya itu berapa? P-nya itu tergantung dari soal yang diketahui. Contoh, diketahui 2 log 3 sama dengan M. Berapakah nilai 9 log 6? Nah, dari yang ditanyakan, bilangan pokok berbeda dengan bilangan pokok yang diketahui, maka dapat kita selesaikan seperti sifat yang keenam. Jadi ada 9 log 6 kita ubah menjadi 2 log 6 per 2 log 9. Jadi pemilihan bilangan pokok di sini itu tergantung dari yang diketahui. Kita lanjutkan. Nah, pada soal numerusnya itu tidak ada bilangan 6 maupun 9. Bagaimana caranya? Kita ubah 6 maupun 9 menjadi suatu bilangan yang ada pada soal yang diketahui. Di sini ada 3, ada 2. Kita ubah saja ke situ. Jadi kita ubah menjadi 2 log 2 kali 3 per 2 log 3 pangkat 2. Nah, dari sini kita punya sifat lagi yang pertama tadi. Kalau ada perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, kita uraikanlah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3 per pangkat numerus bisa kita pindah ke depan jadi pengali, jadi 2 kali 2 log 3. Nah, dari sini kita dapatkan 2 log 2 berapa? 2 log 2 1 ditambah 2 log 3 itu M dari yang diketahui per 2 kali 2 log 3 itu sama dengan M. Jadi kita dapatkan 9 log 6 sama dengan 1 ditambah M per 2 kali M. Oke ya, sangat menarik sekali untuk dipelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ketujuh. A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi, ketika numerus pada logaritma pertama ini sama dengan bilangan pokok logaritma selanjutnya,
maka bisa saling menghilangkan. Nah, contoh 2 log 5 kali 5 log 8. Numerus pada logaritma yang pertama sama dengan bilangan pokok pada logaritma selanjutnya. Maka bisa langsung kita dapatkan 2 log 8. Nah, 2 log 8 berapa? Iya, 2 log 8 sama dengan 3. Oke ya. Sifat selanjutnya, A pangkat A log B sama dengan B. Dengan syarat ini harus sama ya. Contoh 5 pangkat 5 log 2 sama dengan 2. Karena di sini A-nya sudah sama dengan bilangan pokok A di sini juga. Oke, kita lanjutkan sifat yang ke-9. A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun nilai A-nya, bilangan pokoknya, jika numerusnya itu 1, hasil logaritmanya sama dengan 0. Contoh, 7 log 1 sama dengan berapa? Iya, betul sekali, sama dengan 0. Oke ya, mudah, oke? Selanjutnya, sifat yang ke-10. A log A sama dengan 1. Jadi, ketika bilangan pokok dan numerus itu sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Contoh, 5 log 5 sama dengan? Iya, betul sekali, sama dengan 1. Oke ya, itu tadi 10 sifat logaritma yang harus kita pahami agar kita dapat mengerjakan soal-soal logaritma. Nah, kemudian di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu tentang logaritma dengan basis 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, jika P sama dengan 10, maka 10 log A sama dengan M. Cukup ditulis log A sama dengan M. Jadi, untuk bilangan pokok 10 atau basis 10, untuk penulisan logaritmanya tidak usah dituliskan 10, jadi cukup nilai logaritmanya saja. Contoh, 10 log 3 dituliskan log 3. 10 log 5 dituliskannya log 5. Oke ya, sampai di sini paham definisi dari logaritma tadi bagaimana, kemudian sifat-sifat logaritma itu apa saja, kemudian penulisan logaritma dengan basis 10 itu tidak usah dituliskan basisnya. Oke ya. Nah, agar kita lebih memahami lagi tentang logaritma, kita latihan soal dulu. Nah, di sini ada latihan soalnya, ada 2 soal. Oke, bisa dikerjakan dulu. Nah, nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke ya, sekarang kita bahas. Dilihat tadi sudah mengerjakannya, bagaimana, apakah jawabannya sudah betul atau ada yang perlu dibetulkan lagi. Nah, sekarang kita bahas dari yang 1A. Di sini ada log 10 ditambah log 2 ditambah log 20 dikurangi log 4. Bilangan pokok pada logaritma ini sudah sama semua. Di sini ada operasi penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Kalau menurut sifat-sifatnya, berarti kalau dijumlahkan kita kalikan, kalau dikurangi berarti kita bagi. Oke, jadi dapat kita cari log 10 kali 2 kali 20 dibagi 4. Nah, setelah kita hitung, ketemulah log 100. Log 100 berapa? Ingat, basis atau bilangan pokok jika tidak tertuliskan di sini berarti sama dengan 10. Jadi 10 pangkat berapa 100? Iya, betul, 2 ya jawabannya. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjutkan yang 1B. 3 log 3 ditambah 3 log 27 dikurangi 3 log 9. Nah,
untuk bentuk seperti ini 3 log 3 ditambah 3 log 27 dikurangi 3 log 9. Untuk soal nomor 2 ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat-sifatnya seperti penyelesaian yang pertama, atau kita bisa menyelesaikan setiap logaritma berikut. Nah, kenapa kita bisa menyelesaikan setiap logaritma berikut? Karena setiap numerus ini merupakan hasil perpangkatan dari bilangan pokoknya. 3 log 3 berapa? Iya 1. 3 log 27? Ya 3. Kemudian 3 log 9? Betul 2 ya. Jadi 1 ditambah 3 dikurangi 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi ada 2 cara. Yang pertama kita bisa menyelesaikan dengan sifat-sifatnya, atau kita bisa menyelesaikan setiap sukunya dengan syarat numerus itu merupakan hasil perpangkatan bilangan pokok dengan sesuatu yang menghasilkan suatu numerus tersebut. Oke ya, paham ya dari sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke nomor 2. Diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 5 sama dengan 0,6989. Nah, yang ditanyakan tadi adalah nilai log 20. Bagaimana cara kita mencari log 20? Sedangkan yang diketahui ada log 2 dan log 5 saja. Iya betul, kita harus mengubah numerus ini menjadi suatu bilangan yang ada pada yang diketahui. Nah, bagaimana? Oke, jadi log 20 bisa kita ubah menjadi log 4 kali 5. Kita ingat menurut sifatnya tadi kalau perkalian bagaimana? Ya, kita jumlahkan. Jadi log 4 ditambah log 5. Nah, dari log 4 ditambah log 5 kan masih ada suatu logaritma yang belum diketahui. Padahal yang diketahui di sini hanya log 2 dan log 5. Log 5 sudah diketahui, log 4-nya belum. Nah, bagaimana cara mencarinya? Caranya numerus 4 ini bisa kita ubah. Kita ubah menjadi berapa? Ya, 2 pangkat 2. Jadi log 2 pangkat 2 ditambah log 5. Nah, menurut sifatnya lagi di sini kalau numerus punya pangkat berarti bisa kita ubah ya menjadi 2 kali log 2 ditambah log 5. Nah, di sini sudah diketahui semua. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilainya. Jadi 2 kali 0,3010 ditambah 0,6989. Kita kalikan dulu ketemu 0,6020 ditambah 0,6989. Nah, ternyata hasilnya 1,3009. Oke, alhamdulillah mudah sekali ya untuk mempelajari logaritma. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini kita peroleh sifat-sifat logaritma yang ada 10 ini tadi ya. Nah, sifat-sifat ini perlu kita pahami agar kita dapat menyelesaikan berbagai macam soal logaritma. Oke ya. Nah, sebelum saya tutup, agar pembelajaran ini sangat berarti, alangkah baiknya kalau ada latihan soalnya ya. Latihan soal ini bisa dikerjakan, kemudian akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, nantikan pada episode berikutnya, yaitu pembahasan tentang soal logaritma. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.